Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Update hari ini langsung saja hajar untuk info-info di malam hari ini. Saran Mas Bro, nggak usah berpikir kapan market akan pump, nggak usah berpikir kapan market akan bull. Ini saat akumulasi aja terus. Mas Bro aja koin yang bagus-bagus akumulasi terus saja. Dengan pandangan pribadi saya, tahun ini akan terjadi bull dan nanti ada data-data yang akan Mas Bro sampaikan untuk kalian. Dan selalu kondisi turun seperti ini, orang takut kabur bubar kripto ya, pada ketakutan nanti di saat bull run nanti pada masuk salah, itu sangkut nanti masuk di pucuk. Kondisi saat ini apapun kondisinya, ini sangat yang tepat untuk masuk. Untuk mengenai koin Siren yang kemarin sempat jatuh 160 top CMC rankingnya, jauh terlempar dan sekarang masuk top CMC lagi, tadi turun lagi, ini masuk lagi. Ini game yang berani silakan, saya sendiri saya nggak mau seperti ini, karena kalau kita misanalisa, salah masuk, kemudian kita sangkut, takutnya nggak akan kembali lagi. Ini mirip seperti Terra Luna ataupun Lunci dulu. Saya tinggalkan yang begini-beginian. Saya nggak akan terlalu gambling, membuang uang sia-sia. Yang trader-trader yang memang seneng tantangan, silakan. Ini lagi naik turun, asik untuk trade. Yang lain pada anteng-anteng saja di Siren. Akan tetapi pemegangnya baru 40-an ribu, jauh di banding PP. PP akan bermasa panjang, kalau ini kita nggak ngerti ya. Ini di jaringan BSC scan ya. Pokoknya Solana lagi biasa, paus-paus yang di jaringan Solana pada koinnya pada longsor semua, kurang dapat kepercayaan. Sekarang ini dimainkan paus-paus yang biasa di ya, itu aja yang biasa di Solana pindah ke BSC scan ya. Ini lagi bermain di BSC scan di koin Siren. Kalau yang lagi rame grok-grok, yang lagi rame koin tempo hari pengu, yang lagi rame koin satunya yang sempat heboh itu muk gitu ya. Itu orang-orang itu aja. Jadi saya hati-hati. Kalau kemarin waktu turun di harga 17, hampir harga 40.000 itu, saya berpikir masuk nggak ini, nanti masuk di pantai, nggak tahu aja di pantai 3.000 ya. Saya nungguin sampai 17.000 lagi, berat ini berat ya. Nanti tahu-tahu banting lagi bisa terjadi, hati-hati ya. Oke, data-data ada 3 faktor utama yang akan sebagai kunci mulai sejalan potensi pemulihan altcoin makin terbuka lebar. Yang penting kita saat kondisi gini nggak usah tanya kapan bull, kapan cuan. Saya yakin di tahun ini akan cuan. Ada 3 faktor kunci mulai sejalan potensi pemulihan altcoin makin terbuka lebar ya. Dari dulu naik turun dah kerjanya kripto, nggak usah panik selagi kita koin-koin yang berfundamental. Nanti akan saya bahas PP juga sebelum saya membahas 3 faktor utama kini bertemu secara bersamaan ya. Ini cara main gaple itu kayun ya. Kayun kalau seri, saya nggak bisa saya itu main kartu itu nggak bisa asli. Yang namanya kartu remi, kartu macam-macam saya nggak bisa. Hanya satu yang bisa, itu gaple aja, gaple. Itu pun nggak pakai uang. Kalau pas di hajatan itu kan kita melek-melekan itu kan biasanya pakai gaplean gitu. Tapi hanya kalau pas itu kan gaple itu kan cuma dipas-paskan saja, gampang. Kalau remi saya nggak ngerti, paling yang kalah dicubit telinganya kadang gitu ya. Jadi 3 faktor ini breaking news utama kini bertemu secara bersamaan sehingga memberikan dasar yang cukup kuat bagi kenaikan altcoin untuk berpotensi mengalami pemulihan. Mudah-mudahan terjadi tahun ini, nggak pakai lama, mudah-mudahan bulan ini ya. Sinyal tersebut muncul ketika pasar kripto secara umum masih terus menyerap tekanan akibat volatilitas geopolitik global dan rendahnya minat investor terhadap aset berisiko. Ya kalau turun gini minat gak ada peminat, justru lagi gak ada peminat, harga murah toh ya masuk. Kita orang dagang, harga murah masuk. Kapan naiknya? Nanti kalau pasar udah ramai kembali. Apakah altcoin bersiap pulih? Ini sinyal yang terlihat di pasar.
Pengamat sekaligus analis pasar menyoroti bahwa rasio ALT per BTC telah mencetak 4 batang hijau berturut-turut pada indikator MACD. Menurut rangkaian tersebut, ini baru kembali muncul untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Apakah menjadi altcoin season besar? Bisa jadi karena sudah 5 tahun nggak ada season. Pada periode tersebut, altcoin sempat melonjak sekitar gila-gilaan persen bawahnya terhadap Bitcoin dalam 3 bulan berikutnya. Wow, ya. Kemudian penjelasan selanjutnya bahwa setelah pasar bearish tahun 2022, rasio altcoin per BTC lebih banyak bergerak di area merah dan oversold selama hampir 4 tahun. Ya toh? Karena itu altcoin terasa seolah tidak pernah benar-benar pulih. Bahkan saat BTC mencetak rekor tertinggi baru, dengan kata lain yang melaju saat itu hanyalah BTC. Yang terjadi 4 tahun ini hanyalah BTC yang ATH. Apakah ini akan jadi altcoin besar-besaran? Kita saksikan nanti ke depan. Harga murah kita serok-serok saja sambil kita ngepet dulu, ngarik dulu, ngawan bebek dulu, kerja yang lain dulu. Kita ngikut market, bukan market yang ikut kita. Sementara altcoin belum benar-benar ikut bangkit, hanya BTC aja yang naik. Ya, menekankan bahwa saat ini ada 3 faktor yang mulai selaras secara bersamaan. Sinyal pertama adalah rangkaian MACD. Faktor kedua berasal dari ISM Manufacturing Manager Index PMI yang tercatat berada di atas level 52 selama 3 bulan berturut-turut, yakni 52,6 pada Januari, 52,4 pada Februari, dan 52,7 pada Maret. Lanjut, menambahkan bahwa level ISM di atas 55 pernah menjadi pendorong utama all season pada tahun 2017 dan tahun 2021. Perlu dicatat, level tersebut memang belum tercapai saat ini setelah arah pergerakan dinilai sudah mengarah ke sana. Faktor ketiga adalah inflasi Consumer Price Index CPI. Amerika Serikat yang kini berada di titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Menurutnya kondisi ini menjadi latar makro yang sangat positif bagi aset berisiko. Positif mudah-mudahan termasuk altcoin dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, trader menilai altcoin sedang membentuk pola cup and handle multi tahun. Dalam analis teknikal, pola ini dikenal sebagai sinyal bullish yang mengindikasikan potensi kelanjutan tren naik di all season coin. Mudah-mudahan jangan tanya lagi kapan naiknya, yang penting saat harga murah ini kita akumulasi dengan perang yang akan usai, ya, dan banyak akan terjadi pencetakan uang. Ini sangat menarik, dan saat kita harga murah saya tembak di harga bawah. Saya pun akumulasi kadang 50.000, 100.000 seadanya, pokoknya hasil dari ngarit masukin aja ke PP. Ia menggambarkan pola tersebut sebagai struktur yang biasanya muncul sebelum terjadi pergerakan harga yang sangat besar di altcoin. Jos pokoknya, ya. Jendela pemulihan mulai terbuka ke altcoin. Mudah-mudahan terjadi altcoin season secara penuh. Ya, kripto menegaskan bahwa kondisi saat ini akan terjadi altcoin season penuh. Mudah-mudahan terjadi setelah ISM menembus level 55. Likuiditas besar-besaran meluas secara umum dan dominasi BTC mengalami penurunan berkelanjutan dalam waktu yang sama. Mudah-mudahan akan terjadi pump gila-gilaan di kuartal kedua. Infonya berarti ini kan sudah mulai April, berarti kuartal kedua itu April, Mei, Juni, ya, 3 bulan ini. Mudah-mudahan akan terjadi seperti itu. Kita akan bahas untuk PP ini. Saya nggak mikirin siren dulu, nggak turun, nggak jelas, kita nggak bisa untuk jangka panjang, ya. PP kapitalisasi ajek-ajek 23,4 triliun, 24 triliun, hanya naik turun dikit cuma 1,5%, 0,9%, nggak masalah, ya. Dengan penurunan hanya sedikit saja, nggak banyak. Dengan rankingnya masih berada di 46, mantap di 46, nggak akan kemana-mana.
Pokoknya koin yang bagus-bagus kalian hajar, jangan yang asal-asal. Udah sering saya sebutkan berkali-kali. Mungkin itu info untuk malam hari ini, singkat saja. Yang penting kita harus semangat, harus yakin. Tadi ada 3 indikator yang bergabung sekaligus untuk menunjukkan akan terjadinya coin season yang baru muncul secara bersamaan sejak tahun 2020. Tentunya sudah saya jelaskan tadi. Tetap semangat, tetap yakin, pilih koin bagus-bagus yang berfundamental bagus, yang akan bermasa panjang hingga kita cuan ribuan, bahkan kalau perlu jutaan persen ya. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, selebihnya tanggung jawab masing-masing. Di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. PP di ranking 646 masih di atasnya Bitget, ETH Classic, Internet ICP, Ondo, Coin, Algorand, semua terlempar dari koin PP. Saya yakin PP akan jadi besar dan akan jadi the next Shiba. Mudah-mudahan kita cuan semua ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak.